Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga abadi kepada baginda Nabi, manusia terbaik yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in atau orang yang mengikuti jalan agama yang benar tanpa melakukan bid'ah. Nazom ketiga dan 4 dari kitab Aqidatul Awam ini menunjukkan bahwa Syekh Ahmad Al-Marzuki setelah pada bait ke-1 mengucap basmalah, pada bait kedua mengucap hamdalah, maka pada 2 bait ini beliau mengucap sholawat dan salam. Apa makna sebenarnya tentang sholawat dan salam? Siapakah yang disebut keluarga Nabi atau alihi? Siapakah yang disebut dengan tabi'in atau pengikut Nabi? Yang pertama, apa makna sebenarnya tentang sholawat dan salam? As-sholatu lughatan ad-du'a'u bi khairin, fa idza udhifat ilaihi ta'ala kana ma'naha ziyadatal in'amil makruni bi ta'zimi wa tabjili. Kata as-sholah menurut bahasa berarti doa kebaikan. Jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka artinya adalah bertambahnya pemberian nikmat disertai penghormatan dan pengagungan. Wa qad warada an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna sholata minallahi rahmatun wa minal abdi du'aun wa minal malaikati istighfarun. Assalamu tahiyyatul la'iqatu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ada sebuah riwayat dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kata as-sholah dari Allah adalah rahmah, dan dari hamba adalah doa, dan dari malaikat adalah istighfar. Kemudian yang dimaksud dengan as-salam adalah penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tahsilu Nailil Maram disebutkan wassalatu minallahir rahmatul makrunatu bi ta'zimi wal ikrami wassalamut tahiyyatu wal in'amu. Kata as-sholatu jika dari Allah bermakna rahmah disertai dengan pengagungan dan pemuliaan, sedangkan as-salam bermakna penghormatan dan pemberian nikmat. Siapakah yang disebut dengan keluarga Nabi atau kata alihi? Disebutkan dalam Jala'ul Afham, wa alihi al-muradu bihim fi maqamid du'ai kama huna kullu mu'minin taqiyyin lima ja'a fil hadisi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammad faqala alu Muhammad kullu taqiyyin. Maksud kata alihi dalam tujuan doa sebagaimana dalam nazom ini adalah setiap mukmin yang bertakwa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Lantas beliau menjawab, keluarga Muhammad adalah semua orang yang bertakwa kepada Allah. Amma fi maqamiz zakati faqala al-imamu Malikin rahimahullah hum banu Hashimin faqad wa qala al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala banu Hashimin wal Muttalibi. Sedangkan dalam tujuan zakat, Imam Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah Bani Hashim saja, namun menurut Imam Syafi'i adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang terakhir, al-muradu bil ali huna jami'ul mu'minina wa minhum al-anbiya'u wa umamuhum. Maksud dari kata alihi di sini adalah semua orang-orang yang beriman, sehingga di antaranya adalah para nabi dan umat-umatnya. Siapakah yang disebut dengan sahabat Nabi? Disebutkan dalam kitab Jala'ul Afham, wa huwa man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati mu'minan wa mata ala imanihi. Maksudnya, yang disebut sahabat adalah setiap orang yang telah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kerasulannya
serta beriman dan mati membawa keimanannya. Termasuk kategori sahabat adalah Ibnu Ummi Maktum dan semisalnya dari orang-orang yang buta, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam, serta Nabi Ilyas. Tidak hanya itu saja, termasuk para malaikat yang pernah berkumpul dengan beliau di bumi. Dijelaskan, Fa'isa alaihi salatu wassalamu akhirus sahabati minal basyarit tohirina wa ammal malaikatu fabaquna ilan nafkhoti wal khodiru yamudu inda raf'il qur'ani. Nabi Isa alaihi salam adalah sahabat terakhir dari golongan manusia yang masih ada saat ini, sedang para malaikat yang pernah bertemu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka akan hidup hingga tiupan sangkakala kelak di hari kiamat. Bagaimana dengan Nabi Khidir? Konon beliau akan wafat saat diangkatnya Al-Quran bagai tanda hari kiamat di akhir masa. Demikian penjelasan dalam kitab Nurul Zolam karya Syekh Nawawi Banten. Siapakah kemudian yang disebut dengan tabi'in atau pengikut Nabi? Dalam nazom di atas telah disebutkan bahwa sholawat salam juga kepada para tabi'in. Disebutkan dengan kalimat waman tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Orang yang mengikuti jalan agama yang benar tanpa melakukan bid'ah. Artinya, tabi'in yang dimohonkan sholawat salam oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki adalah tabi'in yang mengikuti jalan kebenaran agama dan tidak melakukan bid'ah. Yang disebut dengan tabi'in, al-muradu bit-tabi'ina fi qaulin nazimi wa man tabi'a jami'u man ata ba'das sahabati minal mu'minina ila yaumil jazai. Yang disebut dengan tabi'in dalam nazam Aqidatul Awam adalah semua orang yang datang setelah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu semua orang yang beriman sampai hari pembalasan. Kemudian apa yang dimaksud dengan jalan agama yang benar atau sabila dinil haqqi? Jalan agama yang benar atau sabila dinil haqqi berarti hukum-hukum syariat. Disebutkan wasubulud dinil ahkamus syar'iyyatu wal haqqu kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal ijma'a awil qiyasa wa huwa khilaful batili. Jalan-jalan agama adalah hukum-hukum syariat. Pengertian hak adalah semua hal yang sesuai Al-Quran, sunnah, ijma' atau qiyas. Hak adalah lawan dari batil. Apa yang kemudian disebut dengan bid'ah? Orang yang melakukan bid'ah adalah orang yang keluar dari kebenaran dan tercela. Bid'ah memiliki pengertian sebagai berikut. Qolal ulama'u al-bid'atu lughatan ma kana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiqin wa syar'an ma uhdisa ala khilafi amri syari'i. Ulama menyatakan bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara syariat bid'ah adalah sesuatu yang diperkenalkan tapi bertentangan dengan perintah syariat. Ada 5 macam bid'ah sebagaimana disebutkan dalam kitab Nurul Zolam. Mudah-mudahan dapat kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.